Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sekalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidah dengan NIM 2108654 dari kelas 3E PGSD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah materi, yakni tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, teman-teman yang tahu apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Nah, agar teman-teman mengetahui apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit, mari kita pelajari bersama dalam video ini. Selamat menyimak. Sebelum kita membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai larutan. Nah, tahukah teman-teman apa itu larutan? Agar teman-teman memahami konsep larutan, mari kita simak bersama pada tayangan video ini. Disimak dengan baik-baik ya. Pada percobaan ini merupakan proses pembuatan sebuah larutan, yakni pencampuran antara air dengan gula pasir. Untuk yang pertama, kita persiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Kemudian, kita masukkan gula pasir secukupnya ke dalam gelas yang berisi air. Setelah itu, diaduk dengan menggunakan sendok pengaduk hingga gula pasir tersebut larut seluruhnya ke dalam air. Nah, dari percobaan ini terlihat jelas ya teman-teman, campuran antara kedua bahan tadi menyatu menjadi sebuah larutan yang sudah tidak dapat dibedakan lagi. Nah, dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa larutan merupakan campuran homogen antara pelarut dan terlarut. Nah, pelarut ini merupakan zat yang dapat melarutkan suatu zat atau disebut sebagai solvent, sedangkan terlarut adalah zat yang larut dalam pelarut tersebut atau disebut sebagai solut. Nah, pada percobaan tadi diperoleh bahwa zat pelarutnya adalah air dan zat terlarutnya adalah gula pasir. Berdasarkan sifat daya hantar listriknya, larutan dibedakan atas dua macam, yakni larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah suatu zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah suatu zat yang tidak menghantarkan listrik ketika dilarutkan dalam air. Pada larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua macam, yakni menjadi larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kemudian, bagaimana sih cara membedakan berbagai larutan tersebut? Untuk membedakan berbagai larutan tersebut, maka kita dapat mengujinya dengan sebuah alat yang disebut dengan alat uji elektrolit. Pada pengujian larutan dengan alat uji elektrolit, ada 3 kemungkinan yang dapat diperoleh. Yang pertama, jika lampu menyala terang dan di sekitar elektrode timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji mempunyai daya hantar listrik yang baik sehingga disebut sebagai larutan elektrolit kuat. Yang kedua, jika lampu tidak menyala atau menyala redup dan di sekitar elektroda timbul sedikit gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji tersebut memiliki daya hantar listrik yang lemah atau disebut sebagai elektrolit lemah. Kemudian yang ketiga,
jika lampu tidak menyala dan di sekitar elektrode timbul gelembung-gelembung gas, maka larutan yang diuji tidak menghantarkan listrik atau disebut sebagai larutan non-elektrolit. Nah, pada larutan elektrolit ini dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Hal tersebut dikarenakan menurut Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Nah, ion-ion itulah yang menghantarkan arus listrik dalam larutan. Agar teman-teman lebih memahami mengenai pengujian larutan elektrolit dan non-elektrolit, mari kita simak bersama pada pengujian berbagai bahan dengan menggunakan alat uji elektrolit. Simak baik-baik ya. Untuk yang pertama, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Untuk rangkaian alat ujinya, siapkan baterai, kabel, lampu, gunting, selotip, dan spidol. Untuk bahannya dapat menggunakan cairan deterjen, larutan garam, air keran, air jeruk, larutan gula, cairan aki, dan soda. Kemudian, alat uji ini dirangkai dengan mengikuti langkah-langkah, yakni sebagai berikut. Kemudian, untuk langkah percobaannya, dapat mengikuti instruksi yang sudah tertera pada layar ya. Untuk percobaan yang pertama, kita uji pada larutan gula. Kita masukkan elektroda, kemudian tunggu hingga reaksinya terlihat. Pada larutan gula terlihat lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, dan dapat disimpulkan bahwa larutan gula ini merupakan larutan non-elektrolit. Kemudian untuk yang kedua kita uji pada cairan jeruk. Kita masukkan elektroda dan tunggu hingga reaksinya terlihat. Pada cairan jeruk terlihat lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, sehingga air jeruk merupakan larutan non-elektrolit. Untuk pengujian ketiga, kita uji pada cairan deterjen. Kita masukkan elektroda dan tunggu hingga reaksinya terlihat. Pada air deterjen, lampu tidak menyala dan terlihat sedikit gelembung, sehingga air deterjen merupakan elektrolit lemah. Untuk pengujian keempat, kita uji pada air aki. Pada air aki terlihat lampu menyala, banyak gelembung, dan disimpulkan bahwa air aki merupakan elektrolit kuat. Untuk percobaan selanjutnya, kita uji pada larutan garam. Kita masukkan elektroda dan tunggu hingga reaksinya terlihat. Pada larutan garam terlihat lampu tidak menyala, sedikit gelembung, sehingga disimpulkan bahwa larutan garam merupakan elektrolit lemah. Untuk pengujian keenam, kita coba pada air keran. Pada air keran terlihat bahwa lampu tidak menyala, tidak ada gelembung, sehingga air keran ini merupakan non-elektrolit. Untuk pengujian ketujuh, kita coba pada air soda dan tunggu beberapa saat. Pada air soda ini terlihat lampu tidak menyala, sedikit gelembung, sehingga disimpulkan bahwa air soda merupakan larutan elektrolit lemah. Nah, begitulah teman-teman penjelasan mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.